Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sukmaningsih Rangkuti dari kelas 10 Perbankan 1. Ingin menjelaskan materi tentang Kesultanan Jambi. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan berkembangnya Islam di wilayah tersebut. Tahun 1680-an, Jambi kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama dan kehilangan kerajaannya dengan Johor dan konflik internal. Pada tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Toha, Sultan terakhir, menyerah kepada Belanda. Jambi digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Kesultanan Jambi. Perkembangan ekonomi di Jambi itu faktor utamanya adalah pertanian dan perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian Jambi. Selain kopi dan teh, karet menjadi andalan ekspor Jambi sejak awal abad 19. Ketika harga karet cukup tinggi berimbas dengan meningkatnya penghasilan rakyat Jambi, terutama petani karet. Masa tersebut merupakan masa kejayaan di Jambi yang disebut dengan hujan emas. Selain harga karet yang cukup tinggi, hasil bumi lainnya seperti kopi dan perkebunan lainnya juga meningkat di pasaran ekspor. Selanjutnya, awal penyebaran Islam di Jambi. Ornamen masuknya Islam di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka, Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam di daerah tersebut. Datuk Paduka Berhala dan Rangkayo Hitam merupakan raja yang berkuasa di jalur perdagangan Selat Malaka. Posisi Jambi, Muara Zabak, dan Pulau Berhala dalam lintasan Selat Malaka membuat posisi keduanya begitu penting pada abad 12-18 Masehi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Kesultanan Jambi. Jadi, perkembangan Islam di Kesultanan Jambi itu berdasarkan tinjauan yang sebelumnya. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Islam sudah masuk ke Jambi jauh sebelum kedatangan Habib Hussein Barakbah awal abad ke-17 Masehi. Tetapi dengan kedatangan beliau yang kemudian disusul oleh keluarga Arab Hudrami yang lain seperti Muhammad Syafi Bafadal, Al-Habsyi, Alwi Al-Baiti, dan lain-lain, sejarah Islam di Kesultanan Jambi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Rakyat pada umumnya memakai nama Islam sebagai nama Arab dan ada pula yang naik haji serta menuntut ilmu ke kota Mekah. Lebih menonjol lagi, Kesultanan Jambi menunjukkan sikap konfrontatif terhadap Kompeni Belanda, di samping memperhatikan pelaksanaan syariat Islam di kalangan penduduk. Selanjutnya, peninggalan Kesultanan Jambi. Jadi, Kesultanan Jambi itu meninggalkan beberapa peninggalan seperti makam Rajo-Rajo, Candi Muaro Jambi, Kota Tua Batanghari, Menara Air, Kelenteng Hoktek, Rumah Batu Pangeran Wirokusumo, Masjid Al-Falah, Istana Abdurrahman, Taha Saif. Makam Rajo-Rajo. Makam ini menurut penduduk Jambi adalah sebagai tempat pemakaman kuno yang dikeramatkan penduduk setempat. Ini merupakan sebuah tempat bersemayam raja-raja yang pernah memimpin Jambi. Kemudian Candi Muaro Jambi. Candi ini terletak di Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi, candi ini memiliki sebuah ukiran yang klasik. Oke, selanjutnya Kota Tua Batanghari. Pada masa penjajahan Belanda, dibangunlah sebuah kota yang bernuansa Netherlands di tanah Jambi. Bangunan ini menjadi saksi bisu tentang masa-masa peralihan kekuasaan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Kemudian, Menara Air.
Menara air ini berada di daerah Putri Ayu. Namun, menara air ini merupakan tempat pengibaran bendera merah putih ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Selanjutnya yaitu Kelenteng Hokteng. Kelenteng ini merupakan tempat bersejarah, terutama bagi pemeluk agama Hindu-Buddha, karena kelenteng ini merupakan kelenteng pertama yang ada di Jambi. Kemudian, Rumah Batu Pangeran Wirokusumo. Singkat cerita, konon Raden Matahir yang sedang bersembunyi dicari-cari oleh Belanda. Belanda saat itu berusaha mencari Raden Matahir dan bertanya kepada Pangeran Wirokusumo. Karena Pangeran Wirokusumo memberitahu tempat persembunyian Raden Tahir, akhirnya Belanda menghadiahi Wirokusumo sebuah rumah dengan gaya 3 arsitek, perpaduan Belanda, Melayu, dan Tionghoa. Selanjutnya, Masjid Al-Fatihah. Masjid yang sangat terkenal dengan sebutan Masjid 1000 Tiang. Ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980 dengan menghabiskan 9 tahun masa pembangunan. Masjid terbesar di kota Jambi ini walau terkenal dengan sebutan Masjid 1000 Tiang, namun sebenarnya tiang yang ada di dalam masjid ini hanyalah berjumlah 256 buah. Bentuk masjid ini sederhana dengan tanpa adanya sekat dan dinding. Yang ada hanyalah tiang dan atap beserta kubahnya. Sekian penjelasan dari saya tentang Kesultanan Jambi. Lebih dan kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.